Kita awali informasi malam hari ini, pemirsa. Sebuah mobil diamuk warga di Desa Bohar, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga geram karena pengemudinya tak mau tanggung jawab setelah menyerempet sebuah mobil dan menabrak sepeda motor. Sementara di Bangkalan, polisi menangkap pengemudi pick-up pelaku tabrak lari di jembatan Suramadu. Warga merusak sebuah minibus di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Warga geram karena sopir tak mau bertanggung jawab setelah menyerempet truk dan menabrak sepeda motor. Beruntung saat aksi massa berlangsung, salah seorang pemuka warga bisa melerai massa yang beringas. Namun akibat amuk massa itu, sopir mengalami luka serius di bagian kepala dan kini dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah. Balik nabrak truk, terus si mobil ini nggak mau tanggung jawab, orangnya mau kabur, tapi pas sama warga sekitar dihajar, kayak dimintain tanggung jawab, tapi mobilnya kabur, terus akhirnya nabrak ke motor. Kasus tabrak lari yang berujung amuk massa ini kini masih ditangani polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ainus melaporkan. Viral di media sosial aksi tabrak lari terhadap pesepeda di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi kemudian menangkap seorang pria diduga pelaku tabrak lari. Pelaku berusia 25 tahun ditangkap di rumahnya di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Tabrak lari bermula saat pelaku sedang mengemudikan pick-up usai mengirimkan material bangunan. Saat melintasi jembatan Suramadu, pelaku mengaku mengantuk hingga mengalami microslip dan menabrak korban yang bersepeda di jalur mobil. Korban yang terluka parah tewas di lokasi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan polisi mewarnai penangkapan terhadap komplotan begal di Bangkalan, Jawa Timur. Para pelaku terlibat pembegalan dan beberapa aksi pencurian sepeda motor. Aksi kejar-kejaran salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Bahkan polisi melakukan pengejaran di jalan kampung yang cukup gelap disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur. Cepat cek Akhirnya polisi mengamankan pelaku dan sepeda motor hasil pembegalan. Tak hanya satu, polisi menangkap 4 pelaku. Komplotan pelaku begal dan curanmor ini diringkus di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini sudah beraksi di sejumlah tempat, termasuk di jembatan Suramadu yang meresahkan masyarakat. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, geng motor kembali meresahkan warga di beberapa wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 5 warga dianiaya geng motor di 3 lokasi berbeda. Sejumlah warga di wilayah Kota Makassar dibuat trauma setelah menjadi korban teror geng motor yang berjumlah belasan orang. Kejahatan yang dilakukan geng motor menyerang 3 titik lokasi berbeda di Kota Makassar, di Jalan Petarani, Jalan Dangko, dan di Jalan Cendrawai. 5 warga mengalami luka-luka terkena sabetan senjata tajam. Saya yang bawa motor, otomatis yang dibonceng itu. Iya. Yang Seret dari sana memang. terseret tadi. Yang terseret temanku yang di belakang. Yang kena kepalanya. Itu kronologis awalnya bagaimana, Dek? Awalnya Moji ke situ Pak, jalan-jalan, cuman saya lihat gini di belakang ini rombongan banyak. Lena memang perasaanku. Terus balik ke di belakang, ada ceret langsung, yang ada nggak? Berapa orang mereka itu? Banyak sekali, kayaknya geng-geng motor. Ada belasan motor begitu? Iya. Berarti termasuk puluhan orang gitu. Tapi yang bawa senjata tajam ada berapa orang kau lihat? Banyak.
Korban yang mengalami luka kini dirawat di 3 rumah sakit berbeda. Saat ini polisi telah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa terjadi antara pelajar dan mahasiswa di depan gedung SMAN 4 Kota Serang berujung ricuh pada Senin siang. Masa menuntut penindakan hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat kasus pelecehan dan korupsi. Sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMAN 4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat masa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Hingga saat ini pihak sekolah dan dinas pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara masa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang siswa kelas 7 SMP Negeri di Blitar, Jawa Timur dirundung puluhan kakak tingkatnya saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Keluarga korban menolak damai dengan para pelaku. Video aksi perundungan seorang remaja putri yang dilakukan belasan siswi SMP 3 Doko, Ulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini tengah viral. Korban yang baru masuk kelas 7 ini dianiaya para pelaku secara bergiliran. Mirisnya lagi, aksi ini dilakukan di area sekolah, tepatnya di sebelah ruang kamar mandi. Usai videonya viral, Polres Blitar segera melakukan pemanggilan 6 saksi dalam total 14 siswi yang melakukan aksi perundungan tersebut. Diduga motif aksi perundungan dipicu dendam karena korban sebelumnya juga pernah melakukan aksi serupa. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membentuk tim investigasi gabungan untuk mengungkap motif bunuh diri seorang siswa SMA Negeri di Garut berinisial B. Selain itu, Deddy Mulyadi juga menonaktifkan kepala sekolah tempat korban menuntut ilmu untuk mempermudah investigasi secara menyeluruh. Hari masa kejadian kakak ditarik kerah acup teh. Nama kan nuju ngerjakeun di bangku. Terus pas ke payun teh tiba-tiba ditarik di payun di tengah kelas gitu. Motif bunuh diri seorang siswa sebuah SMA negeri di Garut, Jawa Barat hingga kini masih menjadi tanda tanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil sejumlah langkah untuk mengetahui penyebab atau motif korban mengakhiri hidupnya. Langkah pertama yang dilakukan Deddy Mulyadi adalah menonaktifkan kepala sekolah untuk mempermudah proses investigasi secara menyeluruh tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Deddy Mulyadi juga membentuk tim investigasi gabungan yang terdiri dari unsur Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah, Kepolisian, hingga psikolog. Mungkin depan Bapak bisa minta maaf, ternyata anak-anak kan perundungan itu pengucilan itu sampai terus berjalan. Masih ada beberapa. Sekarang gini, Ibu mengetahui nggak bahwa ada almarhum itu pernah dikucilkan di kelas? Kalau untuk dikucilkan, sebetulnya bukan dikucilkan mungkin Pak ya. Kalau yang saya tanya ke rekan-rekan sekelasnya, Ibu, sebetulnya kami bukan mengucilkan.
Sebelumnya Deddy Mulyadi juga memanggil orang tua korban, kepala sekolah, wali kelas, serta sejumlah guru sekolah korban untuk meminta klarifikasi dan agar akar permasalahan bisa ditemukan. Di sini nanti biar itu aja bidang kepegawaian yang melakukan investigatif dari sisi prosedur kepegawaiannya. Ya, kan kita ingin hasil yang objektif ya. Kalau saya sih posisi saya adalah tidak boleh peristiwa ini terjadi lagi. Diketahui sebelumnya seorang siswa kelas 10 SMA Negeri di Garut, Jawa Barat ditemukan tidak bernyawa pada Senin pagi 14 Juli yang lalu, tepat di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, ibunda korban sempat mengunggah cerita di media sosial. Unggahan terkait perubahan perilaku anaknya yang diduga dirundung teman-temannya di sekolah. Ibu korban juga mengungkap anaknya tidak naik kelas dan disarankan pindah sekolah. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online yang dikendalikan oleh narapidana Lapas Cipinang, Jakarta, petugas langsung melakukan sidak. Petugas temukan sejumlah ponsel dan memindahkan sejumlah narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di dalam lapas kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, petugas memeriksa satu persatu kamar maupun narapidana untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset, maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut setelah Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan oleh salah satu narapidana berinisial AN berusia 40 tahun. AN memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. AN tersebut memang kasusnya perlindungan anak sama. Iya, jadi dia memang melakukan sejak sebelum di luar. Iya. Kalau proses hukum tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Kami akan mendukung, membuka ruang agar pengungkapan ini betul-betul terungkap sejelas-jelasnya. Kini 16 orang narapidana di dalam lapas kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Kesal tak diberi uang, seorang pria nekat membakar rumah orang tuanya. Pelaku berdalih uang untuk menjenguk istrinya di Kota Palu. Rumah di kawasan Soreang, Kota Parepare ini terbakar hingga ludes. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, namun api telah membakar habis seluruh bangunan hingga ke belakang. Rumah ini ternyata dibakar anak pemilik rumah yang ditangkap polisi setelah terbukti menjadi pelaku pembakaran. Pelaku mengaku kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya hingga nekat membakar rumah. Pelaku berdalih meminta uang untuk digunakan melihat istrinya yang berada di Kota Palu. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak jadi. Namun karena merasa kecewa, anak ini ada kata-kata, kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan membakar rumah. Jadi akibat dari perbuatan ini, benar pelaku melakukan suatu pembakaran kepada rumah orang tuanya. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, korek api dan kain yang digunakan pelaku untuk membakar rumah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 1 orang tewas dalam kebakaran sebuah rumah di Magetan, Jawa Timur. Kebakaran terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak. Petugas mengevakuasi jenazah warga yang hangus terbakar di rumahnya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Korban diduga terjebak saat kebakaran hebat menghanguskan seisi rumahnya. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas usai memasak. Warga sekitar sempat mendengar suara ledakan dan saat diperiksa, rumah sudah terbakar hebat. Kita kan di dalam rumah ada ini
kemudian teriak-teriak kebakaran. Terus saya keluar gitu, ya udah baru belakang aja kan. Belakang cuma belum gede-gede banget, belum merambat ke rumah kecil sini. Terus ya udah kena angin aja, cepet set gitu aja. Terus bantu nyiram-nyiram. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api baru padam setelah 6 unit mobil damkar Pemkap Magetan dibantu damkar Kota Madiun dan Pangkalan Lanut Iswahyudi tiba di lokasi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan nahkoda kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka atas dugaan jumlah penumpang yang ternyata 2 kali lebih banyak dari data manifest. Kapal Barcelona. Polisi menetapkan nahkoda kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap nahkoda berinisial IB dilakukan atas dugaan jumlah penumpang yang tidak sesuai manifest. Polisi juga masih mendalami pemeriksaan terhadap 13 anak buah kapal. Sementara itu, akibat peristiwa ini, Basarnas dan Gubernur Sulawesi Utara menyebut total jumlah korban mencapai 580 orang. 3 diantaranya meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Ya, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat ya. Pak, izin ada tapi udah A1 itu. Sebelumnya KM Barcelona 5 terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara saat berlayar menuju Manado, Sulawesi Utara Minggu siang. Para penumpang kapal nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Diduga jumlah korban 2 kali lebih besar dari yang terdata dalam manifest, yakni 280 penumpang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Beberapa orang, kemudian kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah undang-undang di pelayaran, yaitu pasal 302 ayat 3, 303 ayat 3, kemudian juga pasal 312 serta pasal 323, kemudian juga dikenakan juga di pasal 359 subsidi dengan 188 KUHP. Berkenaan dengan itu, kami saat ini sedang menyusun rencana penyidikan lebih lanjut untuk menguraikan peran-peran dari masing-masing kru ataupun ABK yang ada di situ, serta akan melakukan penyidikan lanjutan kaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan akan mengevaluasi dan memperbaiki prosedur penyelamatan khususnya di sarana transportasi laut. Sementara untuk perbedaan data manifest dan data Basarnas, pihaknya akan terus berkoordinasi guna memastikan dengan benar jumlah penumpang yang naik. Penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor, untuk penyelidikan kami serahkan kepada KNKT. Ya, kami sebagai bagian dari evaluasi kami pada setiap kejadian apa yang harus kami perbaiki, kami akan prosedur keselamatannya Pak. Soalnya untuk ke Barcelona katanya untuk live rescue-nya nggak diapa oleh petugas. Kalau ada kelalaian dari perbaikan bagaimana Pak? Ada kelalaian ataupun ada tindak pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk korban bisa dipastikan bahwa rumah sakit menangani secara penuh karena
dari pihak jasa marga mengcover semuanya. Berarti tadi di ODSK Bapak melihat ada korban jenazah di... Oh enggak. Oh, siap. Kalau yang jenazah kami memberikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan identifikasi. Jadi sementara saya tidak ingin mengganggu masing-masing tugas dari leading sektornya. Ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Kepolisian Nasional kembali memeriksa indekos di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta, tempat ditemukannya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan yang tewas dengan kepala terlilit lakban. Dari hasil pemeriksaan, Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan krusial seiring dengan penyidikan Polda Metro Jaya. Perwakilan Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga meminta penjaga kos memeragakan saat-saat membuka kunci kamar kos korban. Kompolnas menemukan fakta, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Kompolnas juga menemukan kondisi plafon kamar korban dalam keadaan baik. Penting kami ngecek soal CCTV, ya, termasuk mengkonfirmasi CCTV itu hidup ataukah mati, kalau hidup berapa jam, dan diambil oleh kepolisian skemanya berapa waktu. Dijelasin cukup baik, cukup detail, bahkan ditarik ke belakangnya sangat banyak, dan itu sangat cukup dan sangat baik. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi kondisi kamar. Ya, kami ngecek kondisi kamar, kami lihat semua bagaimana bentuknya, kami cek plafonnya, kami cek saluran airnya, kami juga cek kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot, yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Lah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Sebelumnya, Kompolnas mengaku mengantongi informasi baru terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian. Sementara hingga kini, polisi masih mendalami penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian. Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya, Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang nggak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi, ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap.
Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Ia ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur, sementara kepalanya terlilit lakban. Pada malam sebelum korban ditemukan tewas, istri korban sempat meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban lantaran korban sulit dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya masih terus menyisakan misteri. 2 minggu sudah, namun polisi masih belum mengungkap apa penyebab pasti kematian Arya. Sejumlah fakta dan kejanggalan kematian Arya pun perlahan terungkap. Sebelum ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025, Arya sempat berbelanja pakaian sehari sebelumnya di salah satu mall untuk persiapan tugas di Helsinki, Finlandia. Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya malam itu, namun sang istri kemudian khawatir karena ponsel Arya tak bisa dikontak saat di taksi. Arya kemudian diketahui sempat mengambil pesanan makanan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin malam. Ia juga bertegur sapa dengan penjaga kos. Sebelum tidur, biasanya Arya memiliki kebiasaan video call dengan anaknya. Namun malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya. Pada pagi hari tanggal 8 Juli 2025, Arya ditemukan tewas dalam kondisi wajah terlilit lakban dan badan tertutup selimut. Spekulasi mengenai kematian Arya pun berkeliaran di media sosial. Bahkan ada yang mengaitkan kematian Arya dengan tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu yang merupakan garda terdepan dalam perang melawan tindak pidana perdagangan orang. Pihak kepolisian sempat berjanji akan menuntaskan penyelidikan dalam 1 pekan. Namun 2 minggu berlalu, kepolisian belum juga mengungkap penyebab pasti kematian dari sang diplomat muda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses hukum di insiden pesta rakyat yang diselenggarakan Gubernur Jabar Dede Mulyadi yang menewaskan 3 orang diambil alih oleh Direktorat Polda Jabar. Sejauh ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 10 saksi. Pasca pesta rakyat yang menewaskan 3 orang warga saat mengantri untuk mendapatkan makanan gratis yang diselenggarakan di kawasan Pendopo Garut, Jawa Barat Jumat lalu, Polda Jabar kini ambil alih. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jabar. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 10 saksi, mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih 10 orang. Kita lakukan pemeriksaan dan kita sudah serahkan semua ke Polda Jabar. Itu selanjutnya karena kita sudah serahkan ke Polda Jabar atau kita limpahkan ke Polda Jabar, untuk selanjutnya penanganannya di Polda Jabar. Sebelumnya pesta rakyat di alun-alun Garut, Jawa Barat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Situasi ini membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Demi mendapat pekerjaan, puluhan orang di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi rela menyetor uang ratusan juta rupiah ke yayasan fiktif bermodus penyalur kerja. Nantikan informasinya di Sindomalas.